Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan pembuatan Simplicia daun kelor atau Moringa oleifera. Kami dari kelompok 1 di 3 farmasi yang beranggotakan 1. Ade Natasha, 2. Akna Fakihah, 3. Aisyah Putri Ulami, 4. Aziza Uswatun Hasanah. Simplicia daun kelor. Simplicia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain, Simplicia merupakan bahan yang dikeringkan. Simplicia dapat berupa Simplicia nabati, Simplicia hewani, dan Simplicia pelikan atau mineral. Simplicia nabati dapat berupa tanaman utuh, bagian dari tanaman seperti akar, batang, daun, dan sebagainya, atau eksudat tanaman, yaitu isi sel yang secara spontan dikeluarkan dari tanaman atau dengan cara tertentu dikeluarkan dari sel atau zat-zat lain dengan cara tertentu dipisahkan dari tanaman. Dalam hal ini, kita akan membahas mengenai Simplicia daun kelor. Kelor adalah tanaman jenis perdu dengan ketinggian pohon berkisar antara 7-11 meter. Batang kayunya getas atau mudah patah, bercabang jarang, tapi berakar kuat. Batang pokoknya berwarna kelabu. Daunnya berbentuk bulat telur, berukuran kecil, bersusun majemuk dari dalam satu tangkai. Bunganya berwarna putih kekuning-kuningan, dan tudung pelepah bunganya berwarna hijau. Bunga kelor keluar sepanjang tahun dengan aroma bau semerbak. Buah kelor berbentuk segitiga memanjang. Daun kelor memiliki potensi yang sangat baik untuk melengkapi kebutuhan nutrisi dalam tubuh. Dengan mengonsumsi daun kelor, maka keseimbangan nutrisi dalam tubuh akan terpenuhi, sehingga orang yang mengonsumsi daun kelor akan terbantu untuk meningkatkan energi dan ketahanan tubuhnya. Sistematika daun kelor. Divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, bangsa Brassicales, suku Moringaceae, marga Moringa, jenis Moringa oleifera lemak. Tahapan penyimpanan dan pembuatan Simplicia. 1. Pengumpulan bahan baku. Cara penyiapan atau pembuatan Simplicia terdiri dari beberapa tahap meliputi pemanenan, sortasi basah, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengemasan, dan penyimpanan serta pemeriksaan mutu. Untuk daun kelor panen manual, daun dengan menggunakan gunting stick atau hanya memakai tangan langsung untuk memetik. Pemantenan mekanik juga dapat digunakan untuk skala besar, yaitu perkebunan yang produksi daun secara intensif. Menjaga tingkat kebersihan daun yang dipanen merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan. Pemanen sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore. 2. Sortasi basah. Sortasi basah bertujuan untuk memisahkan kotoran atau bahan asing serta bagian tanaman lain yang tidak diinginkan dari bahan Simplicia. Kotoran tersebut dapat berupa tanah, kerikil, rumput atau gulma, tanaman lain yang mirip, bahan yang telah rusak atau busuk, serta bagian lain yang memang harus dipisahkan dan dibuang. Pemisahan bahan Simplicia dari kotoran ini bertujuan untuk menjaga kemurnian dan mengurangi kontaminasi awal yang dapat mengganggu proses selanjutnya. Mengurangi cemaran mikroba, serta memperoleh Simplicia dengan jenis dan ukuran seragam. Sortasi basah harus dilakukan secara teliti dan cermat. Yang ketiga yaitu pencucian. Pencucian dilakukan dengan air bersih, sumur, pam, atau air dari mata air. Simplicia yang mengandung zat mudah larut dalam air mengalir dicuci dalam waktu sesingkat mungkin. Dalam satu kali pencucian, sayur mayur dapat menghilangkan lebih kurang 25% jumlah mikroba awal. Pencucian sebanyak 3 kali, mikroba tertinggal 47% dari jumlah awal. Penting sekali untuk memperhatikan kualitas air pencucian yang digunakan untuk mencuci. Pencucian sebaiknya dilakukan dengan menggunakan air mengalir agar kotoran yang terlepas tidak menempel kembali. Penirisan dan pengeringan. Setelah bahan
dicuci bersih, dilakukan penirisan pada rak-rak yang telah diatur sedemikian rupa untuk mencegah pembusukan atau bertambahnya kandungan air. Proses penirisan bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kandungan air di permukaan bahan dan dilakukan sesegera mungkin setelah pencucian. Selama penirisan, bahan dibolak-balik untuk mempercepat penguapan dan dilakukan di tempat teduh dengan aliran udara cukup agar terhindar dari fermentasi dan pembusukan. Pengeringan simplisia dilakukan dengan menggunakan sinar matahari atau menggunakan suatu alat pengering. Dalam praktikum ini, kami memakai oven. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama proses pengeringan adalah suhu pengeringan, kelembapan udara, aliran udara, waktu pengeringan, dan luas permukaan bahan. Suhu pengeringan bergantung pada simplisia dan cara pengeringan. 5. Sortasi kering. Sortasi setelah pengeringan merupakan tahapan akhir pembuatan simplisia. Tujuan sortasi adalah untuk memisahkan benda asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotor lain yang masih ada atau tertinggal pada simplisia kering. Proses ini sebaiknya dilakukan sebelum pengemasan simplisia. Pengecilan ukuran simplisia dan pengayakan. Sortasi setelah pengeringan merupakan tahapan akhir pembuatan simplisia. Tujuan sortasi adalah untuk memisahkan benda asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotor lain yang masih ada atau tertinggal pada simplisia kering. Proses ini sebaiknya dilakukan sebelum pengemasan simplisia. 7. Pengemasan dan penyimpanan. Selama penyimpanan ada kemungkinan terjadi kerusakan pada simplisia. Oleh karena itu, dipilih wadah yang bersifat tidak beracun dan tidak bereaksi dengan bahan yang dikemas. Hal ini bertujuan agar tidak menyebabkan terjadinya reaksi serta penyimpangan warna, bau, rasa, dan sebagainya pada simplisia. Karena wadah itu mempengaruhi mulai dari warna, bau, rasa, dan sebagainya. Kalau kita sampai salah milih dalam pengemasan, itu akan berdampak buruk untuk produknya kita, seperti itu. Simplisia disimpan di tempat-tempat yang memiliki suhu kamar sekitar 150 derajat Celcius hingga 300 derajat Celcius, tergantung pada sifat dan ketahanan simplisia. Simplisia yang tidak tahan panas dikemas dalam wadah yang melindungi simplisia terhadap cahaya. Bahan kemas yang dapat digunakan antara lain aluminium foil, plastik, atau botol yang berwarna gelap, dan juga kaleng, dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami mengenai penjelasan pembuatan simplisia daun kelor. Selanjutnya mari kita simak lebih lengkapnya mengenai video pembuatan simplisia dari daun kelor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan pembuatan simplisia daun kelor. Sebelum masuk pada pemilihan bahan baku, sebelumnya simplisia atau herbal adalah bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan. Simplisia dapat juga didefinisikan sebagai bahan alamiah yang dipakai sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga atau yang baru mengalami proses setengah jadi, seperti pengeringan. Kecuali dinyatakan lain, suhu pengeringan simplisia tidak lebih dari 60 derajat. Simplisia segar adalah bahan alam segar yang belum dikeringkan. Simplisia dapat berupa simplisia nabati, hewani, dan pelikan atau mineral. Simplisia nabati dapat berupa tanaman utuh, bagian dari tanaman, seperti akar, batang, daun, dan sebagainya, atau eksudat tanaman, yaitu isi sel yang secara spontan dikeluarkan dari tanaman atau dengan cara tertentu dikeluarkan dari sel atau zat-zat lain dengan cara tertentu dipisahkan dari tanaman. Dalam penyiapan simplisia, secara umum sumber simplisia tanaman obat dapat berupa bahan tumbuhan liar atau tumbuhan hasil budidaya. Tahapan penyiapan simplisia yang pertama yaitu adalah pengumpulan bahan baku atau pemanenan. Cara penyiapan atau pembuatan simplisia terdiri dari beberapa tahapan, meliputi pemanenan, sortasi basah, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengemasan, dan penyimpanan serta pemeriksaan mutu. Setelah melakukan pengumpulan bahan baku yaitu pemanenan, kemudian yang kedua adalah sortasi basah.
Sortasi basah bertujuan untuk memisahkan kotoran atau bahan asing serta bagian tanaman lain yang tidak diinginkan dari bahan Simplicia. Kotoran tersebut dapat berupa tanah, kerikil, rumput atau gulma, tanaman lain yang mirip, bahan yang telah rusak atau busuk, serta bagian tanaman lain yang memang harus dipisahkan dan dibuang. Pemisahan bahan Simplicia dari kotoran ini bertujuan untuk menjaga kemurnian dan mengurangi kontaminasi awal yang mengganggu. Proses selanjutnya. Yang ketiga adalah pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan kotoran lain yang melekat pada bahan Simplicia. Pencucian dilakukan dengan air bersih seperti sumur, pam, atau air dari mata air. Simplicia yang mengandung zat benda larut dalam air mengalir dicuci dalam waktu sesingkat mungkin dalam satu kali pencucian sayur. Cara sortasi dan pencucian sangat mempengaruhi jenis dan jumlah mikroba awal Simplicia. Jika air yang digunakan untuk pencucian kotor, maka jumlah mikroba pada permukaan bahan Simplicia dapat bertambah dan air yang terdapat pada permukaan bahan tersebut dapat mempercepat pertumbuhan mikroba. Kemudian dilakukan pembuangan ke tempat sampah dari sisa daun kelor yang tidak digunakan. Selanjutnya, kami melakukan penirisan, pengeringan, dan penimbangan. Pengeringan bertujuan untuk menghilangkan sisa air dari pencucian, lalu melakukan penimbangan agar kami mengetahui berapa berat daun kelor yang akan digunakan untuk membuat Simplicia. Pada proses pengeringan Simplicia dapat dilakukan dengan menggunakan sinar matahari atau menggunakan suatu alat pengering. Di sini kami menggunakan oven. Sebelumnya, kami melakukan penataan daun kelor di atas nampan atau alat yang digunakan sebagai tatakan daun kelor yang akan kita oven. Hal-hal yang perlu dilakukan selama proses pengeringan adalah suhu pengeringan, kelembapan udara, aliran udara, waktu pengeringan, dan luas permukaan bahan. Suhu pengeringan bergantung pada Simplicia dan cara pengeringan. Pengeringan dapat dilakukan antara suhu 30 sampai 90 derajat Celcius. Setelah melakukan penataan daun kelor, selanjutnya yaitu adalah mengoven. Pengeringan menggunakan oven dapat dilakukan sekitar 1-2 jam. Setelah dirasa daun kelor kering, selanjutnya yaitu adalah mengeluarkan daun kelor dari oven. Saat mengeluarkan daun kelor dari oven, dianjurkan menggunakan pelindung tangan agar tidak terbakar. Setelah daun kelor dingin, selanjutnya kita akan melakukan sortasi kering. Sortasi kering pengeringan merupakan tahapan akhir pembuatan Simplicia yang bertujuan untuk memisahkan benda asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotor lain yang masih ada atau tertinggal pada Simplicia kering. Proses ini sebaiknya dilakukan sebelum pengemasan Simplicia. Proses selanjutnya yaitu pengecilan ukuran Simplicia dan pengayakan. Pengecilan ukuran Simplicia tanaman obat adalah penurunan ukuran atau penghalusan secara mekanik dari bahan tanaman tertentu menjadi unit yang sangat kecil. Di sini kami mengecilkan ukuran Simplicia atau daun kelor dengan cara menumbuk menggunakan mortir dan stamper. Selanjutnya adalah proses pengayakan. Pengayakan dilakukan untuk memisahkan butiran halus dan butiran kasar dalam daun kelor yang digunakan untuk Simplicia. Pengayakan daun kelor untuk dijadikan Simplicia dapat menggunakan ayakan yang sudah tersedia. Proses yang terakhir adalah pengemasan dan penyimpanan. Tahap terakhir yaitu adalah penyimpanan. Simplicia dapat dikemas menggunakan wadah atau kemasan yang sudah tersedia. Penyimpanan Simplicia ada kemungkinan terjadi kerusakan pada Simplicia. Oleh karena itu, dipilih wadah yang bersifat tidak beracun dan tidak bereaksi dengan bahan yang dikemas. Hal ini bertujuan agar tidak menyebabkan terjadinya reaksi serta penyimpanan warna, bau, rasa, dan sebagainya pada Simplicia. Simplicia dapat merusak atau berubah mutu
Simplisia disimpan di tempat yang memiliki suhu kamar, tergantung pada sifat dan ketahanan Simplisia. Simplisia yang tidak tahan panas dikemas dalam wadah yang melindungi Simplisia terhadap cahaya. Bahan kemas yang dapat digunakan antara lain aluminium foil, plastik atau botol yang berwarna gelap, kaleng, dan sebagainya.